Jadi saya perhatikan beliau itu ketika memprogram sebuah bahan bonsai, sesuaikan ya. Jadi ketika cabang pertama ke sini, arah mahkota itu agak sedikit ke sini, apalagi untuk formal ya. Kalau untuk informal sudah pasti ya, ketika cabang pertama dia di sini, dia harus arah ke sini. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsai Deso. Gimana sahabat kabarnya hari ini? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan dilancarkan semua rezekinya, amin. Nah, oke sahabat. Jadi di video kali ini eh sebenarnya kita mau sharing beberapa pengalaman ya yang mungkin tentunya nanti bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jadi kita akan coba bahas satu persatu dulu dari penanaman ya teman-teman. Dari penanaman sebuah programan yang kita program ketika habis dongkel dari lahan. Kalau memang bahan itu fresh, itu boleh langsung kita masukkan di ground seperti ini ya. Cuman kalau memang sudah beberapa hari kita dongkel terus, apalagi teman-teman kan banyak yang dari pengiriman ya, itu diusahakan direkondisikan dulu ya teman-teman. Jadi jangan langsung ditanam di ground seperti ini, kalau bisa direkondisikan dulu. Ini kebanyakan kesalahan yang paling sering saya lihat dan dulu sering sekali saya alami itu ketika penanaman ya, kita taruh tanam di pot ya, pot sedang atau pot sudah mulai kecil, itu langsung dikasih pupuk ya teman-teman. Jadi pengalaman seperti itu kurang baik ya. Dari dulu sampai sekarang, dari kurang lebih 4 tahun yang lalu ya, sampai sekarang masih saja saya temui hal-hal yang seperti itu ya. Jadi konsepnya seperti ini ya teman-teman. Ketika kita menanam ya, terus langsung kita kasih pupuk. Kondisi pohon ini kan dia belum sehat ya teman-teman. Sama halnya ketika teman-teman baru betul bangun tidur ya, baru betul bangun tidur langsung langsung disuguhin makan dulu ya, tanpa minum air putih dulu, tanpa minum air hangat dulu, langsung dikasih makan tanpa minum ya. Nah, sebaiknya untuk penanaman seperti ini sebagaimana Mas? Untuk pohon-pohon khususnya untuk anting putri ya. Walaupun ini disclaimer dulu ya teman-teman, walaupun kita itu sudah mengupayakan seperti itu juga, belum tentu juga itu hidup ya teman-teman. Ya minimal kita sudah mengusahakan ya. Itu kan cara terbaik ya menurut saya pribadi. Jadi direkondisikan, kita taruh dengan media steril, boleh pakai pasir malang full, boleh pakai pasir bangunan full, dicampur dengan kokopit sedikit juga boleh. Terus cara menaruhnya itu ditaruh di bawah paranet di tempat yang teduh boleh ya teman-teman. Yang penting jangan di dalam rumah ya teman-teman. Ditaruh di teras boleh. Nah, setelah dia terubus kurang lebih ya jengkal lah ya, kurang lebih sekitar 30 cm itu baru kita bisa kenakan panas ya teman-teman. Kalau kita biarkan dia tidak terkena panas pun nanti juga hasilnya juga kurang bagus ya, karena batangnya juga nanti kurang kuat ya. Apalagi ketika kita wiring itu pasti eh, sangat getah sekali ya, bahasanya seperti itu. Oke, jadi di video kali ini kita akan juga update ya bahan bonsai yang sudah sering sekali saya buat konten dari dulu sampai sekarang, sudah lebih dari 1 tahun. Mungkin teman-teman juga sudah sering lihat, apalagi sering mengunjungi channel Bonsai Deso. Jadi di thumbnail Bonsai Deso itu adalah programan ya yang dari dulu dari Tunggul sudah pernah saya program. Nanti coba saya taruh di deskripsi untuk awal mula pemrogramannya ya. Kalau untuk tutur kata saya memang seperti ini ya teman-teman. Kadang-kadang ada yang tidak paham, mohon maaf ya. Makanya ini disclaimer dulu. Nah, kita akan coba langsung cek seperti apa untuk bahannya. Dan kita akan lakukan untuk pewiringan ya. Karena sekitar belum ada 1 bulan ini ya. Paling sekitar 3 minggu yang lalu sudah kita press, kita eksekusi untuk cabang pertama dan cabang keduanya. Itu sudah cukup ya menurut saya pribadi, karena konsepnya itu formal. Ini akan langsung coba kita cek dulu ya bagaimana perkembangannya. Oke, seperti biasa ya teman-teman, sebelum lanjut saya minta pajaknya dulu, di like dulu, karena kenapa? 1 like dari sahabat itu sangat berarti dan sangat berharga bagi saya. Nah, ini untuk bahannya ini ya teman-teman, pasti sudah tidak asing lagi ya untuk bahan yang ini ya. Jadi awal mula pemrograman bahan bonsai ini dan sampai sekarang saya tahan pun itu
memang ini requestannya Mas Nugroho ya. Sebenarnya saya malu ya dengan senior-senior, apalagi dengan teman-teman yang betul-betul baru belajar ya. Sama halnya seperti saya juga masih belajar ya. Itu sudah memiliki programan yang luar biasa ya. Yang saya maksud minimal dia sudah hampir jadi semua ya. Itu aduh, sebenarnya saya melihat seperti itu iri ya teman-teman. Cuman bagaimana lagi ya, karena ya namanya kebutuhan ya teman-teman. Jadi dari awal saya membuat konten edukasi, jadi untuk pemrograman akar, untuk pembuatan gerak batang atau gerak dasar, pembuatan gerak dasar informal, apa namanya, twin dan lain sebagainya. Dari 4 tahun yang lalu sampai sekarang tidak punya bonsai sama sekali ya. Ini sebenarnya saya iri sekali ya teman-teman, dari apalagi teman-teman itu apa ya, apalagi teman-teman itu sering sharing kepada saya, yang saya berikan itu cuman bisa, yang saya berikan bisanya cuman apa ya, cuman pengalaman ya, dari buktinya itu belum ada ya. Aduh ya Allah, sampai sekarang ya teman-teman, ini mohon maaf sekali ya teman-teman. Sebenarnya sampai malu sendiri saya. Oke, ini bisa teman-teman lihat sendiri ya. Kita akan coba liatin dulu. Oke, ini akan langsung coba kita siram dulu ya, supaya karakter batangnya terlihat ya. Oke, jadi proses ini, kalau tahapan itu kita betul-betul memahaminya, insya Allah pohon apapun yang kita pegang insya Allah bagus ya teman-teman. Jadi eh, pentingnya tahapan dia seperti itu ya. Oke, kita akan coba lihat dulu, dan kita akan seleksi dulu ya, mata tunas mana yang kita pakai dan akan kita buang itu yang mana saja. Untuk ruasnya diperhatikan ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Oke, jadi untuk cabang yang ini kita buang ya. Seperti ini. Untuk cabang yang di sini coba kita lihat. Oh, ini kita pakai saja bisa ya. Untuk sebagai pengisi. Nah, ini sudah bisa kita wiring ya kalau sudah seperti ini ya teman-teman. Untuk ruasnya juga sudah pas. Oke. Ini sebaiknya kita rapikan dulu ya untuk cabang pertamanya. Sengaja untuk cabang pertamanya ini saya buat agak panjang karena memang walaupun dia formal seperti ini, nanti untuk arah mahkotanya agak sedikit menghadap ke apa ya, mengarah ke cabang pertama ya teman-teman. Kalau saya lebih suka seperti itu ya, karena sepengalaman saya seperti senior-senior ya, Master Peh juga dulu saya awal-awal belajar dari beliau ya. Jadi saya perhatikan beliau itu ketika memprogram sebuah bahan bonsai itu pasti ada arahan yang apa ya, yang pasti ya. Jadi ketika kita memprogram seperti ini, alur alur batang dan untuk cabang pertama dan arah mahkota itu pasti menyesuaikan ya. Jadi ketika cabang pertama ke sini, arah mahkota itu agak sedikit ke sini, apalagi untuk formal ya. Kalau untuk informal sudah pasti ya, ketika cabang pertama dia di sini, dia harus arah ke sini. Walaupun dia formal, biasanya beliau itu memproses bahan ini atau bahan yang beliau apa ya, garap itu pasti menyesuaikan dengan cabang pertamanya ya. Oke, kita akan coba press lagi untuk yang cabang kedua. Kita pendekkan lagi ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kita press dulu untuk cabang pertamanya ini.
yang membutuhkan catok ya, yang saya pakai seperti ini ya, seperti yang saya pakai seperti ini, nanti teman-teman bisa langsung cek di deskripsi ya. Oke, jadi seperti ini ya. Kita rapikan dulu ya, teman-teman. Untuk yang di sini kita pakai satu tunas ya. Kita cuman pakai tunas yang ini aja ya, teman-teman. Nanti kita arahkan sedikit, setelah itu baru kita loskan lagi. Oke, kita coba lihat dulu ya hasilnya seperti apa dari kamera. Nah, kelihatan lebih jelas ya. Oke, kita akan wiring dulu ya, teman-teman. Kalau untuk kawatnya disesuaikan dengan cabang yang akan kita wiring ya. Disesuaikan saja ya, teman-teman. Jadi kalau untuk ya minimal kalau saya biasanya lebih enak itu ketika dia cabang yang kita akan wiring itu segini ya, kita harus sesuaikan dengan cabangnya juga ya. Kalau bisa sama ya teman-teman, biar nggak double-double. Kalau bisa. Oke. Pelan-pelan saja ya, karena ini sudah masuknya ke anak cabang ya teman-teman. Apalagi ini masih muda untuk percabangannya. Jadi takutnya nanti kalau kita nggak pelan-pelan malah patah ya. Oke, setelah itu kita kunci ya. Tinggal yang di sini. Apalagi nanti sudah tahap ke perantingan ya, itu waduh sudah lumayan ya teman-teman. Oke, kita arahkan sedikit ya. Untuk cabang yang di sini atau ini yang kita buang saja dulu ya. Nah, maksudnya seperti itulah ya. Oke, sip. Terus untuk cabang kedua ya. Nah, untuk belakangnya ini saya mau cangkok ya teman-teman. Tidak usah terlalu mencekik ya. Yang penting terarah saja ya teman-teman. Cuman ya selera sih.
Kadang ada teman-teman itu yang suka untuk apa ya, untuk cabangnya itu dia dipresin ya tidak masalah ya, selera kalau itu mah. Nah, cukup seperti ini. Oke, sip, sudah kelihatan ya. Nah, mungkin untuk video kali ini seperti itu dulu ya, teman-teman. Ini untuk cabang keduanya agak kita bawahin sedikit. Cabang pertama yang untuk anak cabangnya ya. Nah, sudah cukup. Oke, jadi cukup seperti ini ya. Ini padahal awal mulanya potongan besar ya teman-teman. Ini sudah mau menutup semua. Ini juga masih proses, masih proses, masih proses. Jadi kalau untuk anting putri ini jangan takut tidak menutup ya. Yang penting setelah kita rapikan seperti apa namanya, pemotongan seperti ini kita rapikan ya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi untuk PR kita yang masih cukup lumayan apa ya, menantang itu di arah topnya ini ya teman-teman. Jadi top ini masih akan saya besarkan lagi ya. Saya pengen agak sedikit besar lagi, nanti baru kita press, kita buat anak cabang dan keperantingan. Oke, jadi cukup seperti itu untuk video kali ini. Kita lanjut lagi tanam bahan bonsai yang sudah pernah saya apa ya, buat konten juga. Nanti akan coba kita sharingkan ya, sembari ini ada pertanyaan yang masuk juga sangat bagus ya. Itu kita akan coba lihat nanti seperti apa pertanyaannya. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Oke, jadi tahapan demi tahapan yang kita lalui, kalau kita sudah tahu konsepnya, insya Allah pasti bisa ya teman-teman. Oke, semangat. Mohon maaf misalkan ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Salam dari saya, salam dari Bonsai Deso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak sedikit batuk ini ya teman-teman, dan flu ini.